Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan model integrasi ilmu UIN Antasari Banjarmasin. Nah, ini adalah sedikit gambaran Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jadi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ini sebelum beralih status pada tahun 2017 dikenal oleh masyarakat dengan Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin atau IAIN Antasari Banjarmasin. Nah, IAIN Antasari Banjarmasin ini didirikan pada tanggal 20 November 1964. Sejak 1964 terdapat 8 pemimpin atau rektor yang memimpin IAIN Antasari Banjarmasin. Rektor yang pertama IAIN Antasari Banjarmasin ini adalah Kiai Zafri Zamzam. Langsung saja, berdasarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tanggal 3 April 2017, IAIN Antasari Banjarmasin pun beralih status menjadi UIN Antasari Banjarmasin dengan rektor pertama yakni Profesor Dr. Haji Ahmad Fauzi Asri MA. Nama Antasari itu pun diambil dari nama Pangeran Antasari, yakni Sultan dan Pahlawan Banjar. Seiring dengan perubahan alihnya status ini, didirikannya 5 fakultas, yakni ada Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Dari 5 fakultas tersebut ada 27 program studi sarjana dan ada 6 program magister dan 2 program doktor. Program magister ini adanya sejak tahun 2000, sedangkan program doktor ini adanya sejak tahun 2012. Penjelasan selanjutnya yakni filosofi dan model integrasi ilmu UIN Antasari Banjarmasin. Filosofi Kampus IAIN Antasari sejak tahun 2008, visi IAIN untuk menjadi pusat kajian ilmu-ilmu keislaman multidisipliner yang unggul dan kompetitif. Sejak tahun 2015, sebagai upaya memudahkan sharing volume organisasi, visi tersebut dipersingkat menjadi kompetitif, unggul, dan berakhlak. Adapun 4 unsur integrasi ilmu UIN Antasari Banjarmasin, yang pertama ada integrasi dinamis atau ilmu keislaman dan modern, yang kedua integrasi Islam dan kebangsaan, yang ketiga berbasis lokal, yang keempat berwawasan global. Integrasi dinamis, adapun integrasi dinamis ini mencakup 2, yaitu ada ilmu keislaman, ilmu modern, sains dan sosial, menyatu dalam perbedaan dan berinteraksi satu sama lain. Yang pertama, mutually enriching, saling memperkaya. Yang kedua, mutually renewing, saling memperbarui. Yang ketiga, mutually illuminating, saling mencerahkan, bisa melahirkan ilmu baru. Dasar integrasi dinamis, adapun pandangan ilmu dari integrasi dinamis ini, ilmu itu bisa didapat dari ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Contoh ayat qauliyah yaitu kesadaran akan makna hidup, menambah keimanan, sedangkan ayat kauniyah kemudahan dan kenyamanan dalam hidup. Nah, dari dua ayat ini pun bisa juga disebut dengan ilmu sebagai cahaya. Yang kedua, ada integrasi Islam dan kebangsaan. UIN ialah Universitas Islam di bawah naungan pemerintah. Sejak sejarah bangsa Indonesia, terjadinya kontradiksi antara kelompok yang mengusung Islam dan yang mengikat kebangsaan sebagai dasar negara. Berkompromi dalam sebuah rumusan yang menjadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia tidak menjadi negara sekuler dan tidak juga menjadi negara Islam, tetapi menjadi negara yang multireligius. Tujuan integrasi Islam dan kebangsaan ini ada 2, yaitu agar radikalisme dapat disingkirkan dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Yang kedua, sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang isinya mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, menjaga perdamaian dunia. Nah, adapun penerapan integrasi ilmu dan kebangsaan ini yaitu perbedaan itu kehendak Tuhan. Manusia tidak bisa menyeragamkan atau menghapus perbedaan. Artinya, Tuhan itu menciptakan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain itu, yang menjadi persoalan yakni bukan bagaimana cara kita menghapuskan, melainkan bagaimana kita mengelola perbedaan itu sehingga menjadi rahmat dan bukan laknat. Yang ketiga, berbasis lokal. Sejalan dengan integrasi Islam dan kebangsaan, maka kajian keilmuan di UIN Antasari juga terintegrasi dengan konteks lokal, yakni hanya ada di daerah Kalsel saja, karena sampai saat ini tidak ada UIN yang berdiri di Pulau Borneo. Ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu berbasis pada tuntutan lingkungan alam dan sosial, dan berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh berbasis lingkungan alam dan sosial, yakni kondisi alam Kalimantan, sungai dan tambang, panjangnya antrian jamaah haji. Contoh berbasis kearifan lokal, generasi ke generasi, pengambilan nama kampus, kajian budaya Islam Banjar, Baratib, Baamal, adat Badamai, Banjar Corner, dan Melayu Corner. Yang keempat, berwawasan global. Adapun kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari tidak menjadi sempit sebatas lokal, ibarat kata dalam tempurung. Sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh di dunia. Adapun sudut pandang globalisasi di dunia yakni pada sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, terbukanya pintu yang sangat lebar bagi kesadaran dan kesamaan umat manusia terlepas dari perbedaan agama, warna kulit, etnis, bangsa, dan sebagainya. Sisi negatifnya, globalisasi berarti dominasi negara yang kuat politik, ekonomi, dan budaya terhadap negara-negara yang lemah. Akan direspon dengan kajian-kajian ilmiah secara arif dan bijaksana. Selanjutnya yakni metafora sungai pengetahuan. Dari 4 ciri khas yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni integrasi dinamis, integrasi Islam dan kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global, dimisalkan dengan sungai pengetahuan. Sungai sebagai simbol dari kota Banjarmasin yang disebut dengan sungai pengetahuan. Sungai melambangkan integrasi dinamis karena sungai berasal dari langit, air hujan melambangkan ayat-ayat kauliyah, sedangkan bumi melambangkan ayat-ayat kauniyah. Keduanya berpadu pada sungai. Sungai integrasi Islam dan kebangsaan bersifat universal, artinya Islam lahir hadir dalam kehidupan yang berbeda-beda meskipun sumber asalnya sama. Sungai berbasis lokal, artinya air hujan turun di sungai. Indonesia melambangkan varian-varian dari mozaik Islam Nusantara yang berbeda sekaligus sama. Sungai berwawasan global, meskipun sungai bercabang, ada yang besar dan kecil, namun bermuara pada lautan samudra yang luas. Samudra sebagai wadah pertemuan berbagai makhluk hidup dari berbagai wilayah. Selanjutnya penjelasan tentang logo UIN Antasari Banjarmasin. Logo UIN Antasari Banjarmasin. Kubah itu melambangkan keluasan dan keterbukaan. Aliran sungai melambangkan kota 1000 sungai dan filosofi integrasi ilmu. Pena atau aliran sungai yang berbentuk pena melambangkan mengalirkan pengetahuan. Partikel atom melambangkan pusat riset dan inovasi ilmu pengetahuan. Bola dunia melambangkan globalisasi. Warna hijau itu melambangkan nuansa Islami, dan warna kuning keemasan, keunggulan, dan warna biru itu melambangkan kejernihan berpikir.